Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini bersama saya Vika Meliansari dengan dosen pembimbing yaitu Dr. Jesse Alexander Alim MPD. Yaitu di sini saya akan menjelaskan pembelajaran tentang populasi dan sampel serta skala sikap bagian skala Goodman. Populasi dan sampel. Populasi yaitu jumlah keseluruhan dari objek. Nah, populasi berasal dari kata bahasa Inggris population yang berarti jumlah penduduk. Dan populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Menurut Muri, secara umum dapat dikatakan beberapa karakteristik populasi, yaitu yang pertama, merupakan keseluruhan dari unit analisis sesuai dengan informasi yang akan diinginkan. Yang kedua, dapat berupa manusia atau individu, hewan, tumbuh-tumbuhan, benda-benda atau objek maupun kejadian-kejadian yang terdapat dalam suatu area atau daerah tertentu yang telah ditetapkan. Yang ketiga, merupakan batas-batas yang mempunyai sifat-sifat tertentu yang memungkinkan peneliti menarik kesimpulan dari keadaan itu. Yang keempat, memberikan pedoman kepada apa atau siapa hasil penelitian itu dapat digeneralisasikan. Terus, populasi digolongkan menjadi dua jenis, yaitu ada populasi terbatas atau definite dan populasi tak terbatas infinite. Kita masuk pada sampel. Nah, menurut Muri, secara sederhana dapat dikatakan bahwa sampel ialah sebagian dari populasi yang terpilih dan mewakili populasi tersebut. Sedangkan menurut Suharsimi, sampel ialah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Nah, di sini ada ciri-ciri sampel yang baik. Yang pertama yaitu sampel dipilih dengan cara hati-hati, dengan menggunakan cara tertentu dan benar. Yang kedua, sampel harus mewakili populasi, sehingga gambaran yang diberikan mewakili keseluruhan karakteristik yang terdapat pada populasi. Yang ketiga, besarnya ukuran sampel hendaknya mempertimbangkan tingkat kesalahan sampel yang dapat ditolerir dan tingkat kepercayaan yang dapat diterima secara statistik. Nah, cara menentukan ukuran sampel di bagian pengambilan sampel apabila populasi tidak diketahui. Guy dan Dell pada kajian penelitian untuk kelas bisnis dan manajemen memberikan ukuran sampel minimal yang pertama. Jika penelitiannya bersifat deskriptif, maka sampel minimumnya adalah 10% dari populasi. Yang kedua, jika penelitiannya korelasional, sampel minimumnya adalah 30 subjek. Yang ketiga, apabila penelitian kausal perbandingan, sampelnya sebanyak 30 subjek per grup. Yang keempat, apabila penelitian eksperimental, sampel minimumnya adalah 15 subjek per grup. Slovin menentukan ukuran sampel suatu populasi dengan formula N besar sama dengan N kecil per N besar dikali D kuadrat ditambah 1. Keterangannya yaitu N kecil sama dengan sampel, N besar sama dengan populasi, D kecil sama dengan nilai presisi 95% atau sig sama dengan 0,05. Misalnya, jumlah populasi adalah 125. Dan tingkat kesalahan yang dikehendaki adalah 5%. Maka jumlah sampel yang digunakan adalah N sama dengan 125 per 125 dikali 0,05 kuadrat ditambah 1 sama dengan 95,23. Nah, itu dibulatkan menjadi 95. Menentukan ukuran sampel menurut Frenkel dan Wallen menyarankan besar sampel minimum untuk yang pertama,
penelitian deskriptif sebanyak 100. Yang kedua, penelitian korelasional sebanyak 50. Yang ketiga, penelitian kausal perbandingan sebanyak 30 per grup. Yang keempat, penelitian eksperimental sebanyak 30 per 15 per grup. Di sini ada rumus Wibisono atau di sini jumlah populasi tidak diketahui. Bisa dilihat ya di sini rumusnya. Dan ada juga keterangannya. Nah, di sini kita masuk kepada skala sikap bagian skala Goodman. Skala Goodman yaitu skala yang digunakan untuk jawaban yang bersifat jelas atau tegas dan konsisten. Misalnya seperti ini. Yakin, tidak yakin, ya atau tidak, benar atau salah, positif atau negatif, pernah tidak pernah, setuju dan tidak setuju. Contohnya pada di sini nih. Di sini lebih jelas ya. Contohnya tuh soal pertama. Saudara punya orang tua. Bisa ya, ada pilihannya ada ya dan tidak. Anda bisa pilih di antara itu salah satunya. Lanjut ada soal kedua dan ketiga. Sama saja tapi lebih tegas dia. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau sikap saya. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.